حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وقربه شرف القدر من شيخنا مثلا وإلى أولياء الله تعالى من مشرقنا ومغاربنا وشيخنا من الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونبحاتهم وإمداداتهم وعيدهم وصرف الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لغني عن العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pendengar suara-suara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, pendengaran sehingga kita bisa mendengar wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengubah alam dunia dari alam kegelapan menuju alam kerangan dalam yakni minaz-zulumat ila nur. Salawat kedua kalinya marilah kita aturkan kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, pendengar suara sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halaman 18 itu adalah Allah bersifat iradah. Yang ketujuh, wahdaniyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat wahdaniyat, artinya asa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha asa pada zatnya dan maha asa pada sifatnya dan maha asa pada perbuatannya, af'alnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat maha asa. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah itu kaya, tidak bergantung kepada sekalian alam ini. Jadi dengan Allah itu kaya, ghani. Ngaran orang kaya itu kayak kita mengkaya paling berapa lah karena bawa kekayaan kita nih kada kami diukur sendirinya ukurnya. Tapi kalau Allah kada hawa, kekuasaan Allah, kekayaan Allah, makanya dengan Allah Ta'ala kaya itu kada berhajat nih mengapa nyarinya dengan kaya. Siapapun orangnya diberi Allah, baik orang muslim, orang kafir, orang musyrik dan lain sebagainya, tetap diberi oleh Allah karena Allah kaya. Seandainya nih dunia ini berada di sisi Allah, cara bahasa itu harus pada samut nih, gak misalnya niscaya Allah akan memberi orang kafir kan beri di sini. Tapi nama Allah kaya, siapapun orangnya dikasih oleh Allah. Kada bertahu orang kada sembahyang, kada tahu orang murka lawan Tuhan, khianat lawan Allah, orang nabi tetap diberi oleh Allah karena
itu kekayaan Allah. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu kaya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kita bagi orang mukmin, orang beriman, dengan apa itu katakan? Lalu itu katakan di dalam hati kita bahwa diri kita ini fakir. Nah, jadi fakir itu bukan fakir harta seluruhnya, fakir ilmu, fakir harta, fakir macam-macam. Jadi di dalam diri kita itu merasa diri kita ini fakir. Nah, apabila orang itu merasa dirinya fakir, lalu sifatnya tadi yang melalui diri seakan-akan ada ilmu, ini merasa dirinya sombong, masa ini alimnya. Nah, itu berarti dalam hatinya ada sifat takabur. Nah, jadi jangan sampai dalam diri kita itu ada sifat takabur. Iblis saja lantarannya sifatnya takabur di dalam dirinya, maka dikeluarkan oleh Allah dalam surga. Keluar gara-gara apa? Sifat takabur ada. Nah, jadi sifat-sifat ini menunjukkan dalil bagi dirinya, lantaran apa? Dirinya mempunyai. Jangan cara bahasa orang kok bina alim. Kalau kan takon lagi belajar, ada takon lagi nuntut ilmu, iya bang guru besar sudah. Nah, lalu orang berfakti beritaan, iya bang alimnya. Bila orang merasa dirinya alim, nah ini bahaya. Ini yang bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya takako. Nah, iblis contohnya sudah. Lantaran dia mengaku lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, disitulah kekalahannya iblis tadi, merasa dirinya lebih bagus. Makanya di dalam Al-Quran menyebutkan qala ma mana'aka an tasjuda il amartuk qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtani min tin. Apa namanya bebakan iblis sehingga kada hakun sujud lawan Nabi Adam? Apa? Jadi yuk khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia menjadikan aku dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Bahasa kayaknya bagus aku kalau apa aku sujud lawan sujudillah. Kalau Nabi Adam itu apa aku sujud, sedangkan aku baik daripada Nabi Adam itu pengerasa. Jadi merasa nih. Jadi etikat yang dalam hati ini dibuang, merasa tinggi, merasa takabur, merasa angkuh, seseorang boleh. Pamal ibadah seseorang. Ada orang banyak ada seorang. Nah, ini penyakit hati kiranya. Nah, jadi hati kita itu kita buangi. Lantaran apa? Lantaran belajar ilmu tauhid. Bila orang tahu dengan ilmu tauhid diamaliyahkannya, apa amaliyahnya wahdaniyat? Jadi wahdaniyat ini mengikatkan bahwa dalam dirinya fakir. Kalau merasa dirinya fakir lalu berhajat kepada Allah, kenapa? Karena Allah ghani, Allah kaya. Kalau kita berhajat kepada sidin, berhajat memohon kepada Allah, ya Allah, aku ini banyak dosa, minta ampunan lawan Allah. Ya Allah, ini bahasanya aku ini menghajatkan ini banyak hajat. Nah, diminta ini masih orang sugih, itu kalau. Nah, jadi merasa diri fakir. Makanya dalam tasawuf ana al-fakir fi jinaya. Bagaimana aku fakiran fi fakri. Kalau menjadi hani sudah fakir kayak apa? Lalu kita dalam hati kita berhajat benar lawan Tuhan. Kada kawa aku berdiri ini kecuali pertolongan Allah. Kada
ada kawa aku beramal beribadah kecuali pertolongan Allah. Semua apa yang kita kerjakan ini pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah kada menolong, ada apa kita? Nah, ingin lalu berhajat kepada Allah Ta'ala adanya, yaitu amaliyah daripada sifat Allah wahdaniyat asa. Asa pada zatnya, ada asa pada sifatnya, asa pada akalnya, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala ada bergantung kepada yang lain. Namun bergantung kepada yang lain itu mustahil Tuhan seperti itu. Kalau kita bergantung Pak, nah, gantung agawian, gantung kepada macam-macam, ya, nah itu kita. Tapi Allah kada bergantung karena Allah ghaniyun, kaya. Makanya dari itu asa itu pada zatnya, pada sifatnya, pada afalnya, keasaan Allah. Nah, kita kadang apa deh? Karena kita makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijadikan oleh Allah. Nah, tapi kita syukur pula. Syukurnya apa? Dijadikan oleh Allah sempurna, ahsannya takwim, sebagus-bagus bentuk. Kita kada usah ngalih hidungnya aja yang luangnya di atas abut sini. Untung tak ada Tuhan maulah, ya kan? Kebagusan Allah menolong manusia. Ya? Nah, itu sudah diberi oleh Allah. Kita sehingga mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada kita, lalu kita senantiasa di dalam diri kita itu syukur, tawadhu. Lalu kalau wahdaniyat tadi kita merasa fakir. Makanya ketika Nabi kita berdoa, sidin Allahumma ja'alni miskinan wa amitni miskinan, jadikanlah diriku ini miskin, karena dihalal pada bersama orang-orang yang miskin. Kita kaya terus dua. Jumat lah, Allahumma ya ghani ya hamid Allahumma kaya terus tak ya, nah cuman kalau mendengar berdoa kaya tadi cuma memimpikan berarti pemberian. Nah, jangan pemberian, ya, pemberiannya bukannya habis, tapi mennya sanggup karena apa habis, ya, Syekh Saman habis ini. Nah, diberikan sini dia, nah diberikan sini pulang kepada fakir miskin. Nah itu Syekh Saman. Nah kemudian wahdaniyat sudah. Yang ketujuh qudrat, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat wahdaniyat, kita ulangi ini sedikit. Jadi wahdaniyat ini wahdaniyat asa pada zatnya, asa pada sifatnya, asa pada apalnya. Nah, jadi nangaran asa Allah Ta'ala, nah, dalilnya salah dalil tadi. Nah, jadi dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat asa. Lalu firman Allah, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dalil keasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dalil Allah yang bersifat wahdaniyat, kekuasaan Allah itu qul huwallahu ahad. Katakan ilmu Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Nah, lalu asa pada zatnya, sifatnya. Nah, jadi patut bagi orang yang beriman mengitikadkan bahwa Allah senantiasa melihat fi'ilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fi'ilnya Allah itu keasaan Allah tadi.
asanya Allah pada segala afalnya. Kita melihat perbuatan itu dhamir yang kita gawe, ingat bahwa itu keasaan Allah. Jadi senantiasa melihat perbuatan itu perbuatan Allah dalam hati kita. Kita misalnya apa? Betuko, ingat bahwa perbuatan Allah. Jadi pada tiap-tiap sesuatu kejadian apa yang kita lihat, disitulah keasaan Allah. Jadi dalilnya tadi qul huwallahu ahad. Adapun dalil yang tadi itu ada dalil qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya. Ya nang Allah ghaniyun 'anil alamin. Kaya sekalian alam. Jadi kada ada bahajat lawan yang lain-lain ya lah. Kalau kita sudah bahajat kepada Allah, kalau kita merasa diri itu fakir karena Allah bersifat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Nah, memang tadi belum kupas tadi. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya. Nah, itu dalilnya tadi innallaha laghaniyun 'anil alamin. Adapun wahdaniyat dalilnya qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh Muhammad, Allah itu asa. Jadi keasaan Allah, nah itu nang kita dalam hati kita. Lalu patut bagi orang yang beriman mengiktikadkan bahwa ia senantiasa melihat fiilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini perbuatan orang kita lihat, lalu ingat dalam hati bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita hendak berangkat, hujan narik, lalu kita melihat hujan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perbuatan Allah maka kita syukur dengan adanya hujan tadi. Ya ini mantap lah perbuatan ini. Lalu kita memandang, begitu kita hendak berangkat, hendak berangkat ke mana kah? Kagawian kan? Ya, pengajian kan? Lalu di situ syukur langsung. Nah, kada menyumpah. Nah ini kan apa? Ma'amaliyah tentang wahdaniyat asanya Allah dengan apa? Sifatnya, zatnya, af'alnya. Dalilnya qul huwallahu ahad. Jadi kita setiap perkara mengiktikadkan hati kita, senantiasa kita ini melihat fiilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu sifat tadi wahdaniyat asa. Dalil qul huwallahu ahad. Adapun dalil innallaha laghaniyun 'anil alamin, itu dalil qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Nah itu dalilnya. Yang masih dalil itu deh. Jadi qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, berdiri dengan sendirinya Allah, lalu Allah itu ghaniyun. Lalu kita ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun wahdaniyat asanya Allah, lalu dalilnya qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh Muhammad, Allah itu asa. Jadi asa zatnya, sifatnya, af'alnya. Lalu kita senantiasa di dalam diri kita ini seakan-akan melihat fiilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang orang perbuat? Melihat fiilnya Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu memandang artinya. Jadi memandang sesuatu fiilnya Allah. Nah jadi setiap gerak-gerik, setiap langkah kita, makanya di dalam apa, la tataharrak dzurratun illa biiznillah. Kada kawa bergerak suatu benda melainkan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu maknanya Allah bersifat tadi wahdaniyat. Kemudian yang ketujuh, Allah bersifat kudrat. Jadi Allah bersifat kudrat, artinya apa? Kuasa.
Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah nih, ada orang apa sifatnya apa tadi, sifatnya qadariyah, artinya apa, penganut qadariyah. Artinya kita ini penganut salah lah, kalau benar salah dengan qadariyah itu mengatakan bahwa kita ini diberi Allah kekuasaan. Nah, itu bukan qadariyah. Nah, sedangkan kudrat itu Allah yang punya, Allah yang bersifat kudrat. Kita ini majasnya, pinjamannya aja kudrat. Ketika orang kawa bergerak itu kekuasaan Allah, kawa minum kekuasaan Allah, karena kawa kita. Nah, lalu orang yang salah ini tadi bersifat qadariyahnya. Kita ini sudah diberi oleh Allah kekuasaan. Nah, cara kita enak nyebutnya apakah ujarnya. Nah, ujar nombor salah mana? Lalu ada kisah ini bininya alim. Nah, cara bahasa orang tua, perempuannya alim. Bahasa kita nih ya tuan guru lah, cuma bidang pak di bebinian lah perempuan. Lalu si perempuan ini mengawini orang apa mazhab istilah bahasa itu 4 babuhan kelompok qadariyah. Artinya kita ini diberi Allah Ta'ala kekuasaan, sudah terserah kita enak apa terserah kita lalu kawin. Banyak kayak orang bingung apa mengawini si jin minta. Lalu siapa? Si perempuan ini sudah tahu bahwa laki ini nih bagian sifat bagian qadariyah. Artinya Allah Ta'ala aja sudah memberi kekuasaan kita, terserah kita aja. Nah, kalau ampun kita lain kan, ampun Allah sifat kudrat. Kita ini kada ada daya upaya, kada kawa mengangkat tangan, kada kawa meminum, kada kawa apapun berjalan dengan kudratnya Allah, kuasanya Allah. Kada kawa kita mengangkat betis, amun Allah kada mengangkat kawa. Nah, ada bilanya itu kita ini diberi sudah aja. Nah, itu bukan salah deh. Nah, diberi. Lalu si perempuan tadi begitu malam pertama, kayak orang juga ya, begitu malam pertama maka disuruhnya oleh si perempuannya alim banget. Nah, jadi dia perempuan, yuk kita ya orang juga, nah ya orang sekali ya orang imbah itu nak ampeh lagi pulang. Nah, lagi beginian gitu deh, nyalim tahun nih lagi 2 kali, lagi pulang bertumpang 3 kali, lagi pulang nak awam kalau awak nang sebutin kada keadaan lagi, kada berpuat lagi. Lalu siapa si perempuannya amun bujur ikam kuasa, ayo bang kan diberi kuasa nih, ayo bang kawakah kada caget lagi, kada angkah alif lagi, ayo. Nah, ini mempelajari cuman dengan cara lalu si laki-laki tadi bertobat kepada Allah, itikadnya salah. Nah, salah itikadnya. Ayo amun kita bujur-bujur diberi Allah kekuasaan, kawan yang alif tuh caget pulang, ini kita sing cagetan lagi, ayo 3 kali sudah. Ya, 3 kali kawe. Nah itu namanya kekuasaan Allah. Anak awak kita. Nah itu hanya tahu. Lalu sidinnya tadi bertobat. Nah ini ngaran gua apa? Bini alim. Nah, nang laki tersalah lalu bertobat, nang laki mencari ahlus sunnah wal jamaah, i'tiqad tadi hampir qadariyah. Jadi i'tiqadnya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi i'tiqad ini dalam hati kita bahwa mengiktikadkan Allah itu kudrat, kuasa.
kuasanya Allah ada kayak kita. Nah, kita ini bebetes lah kekuasaan Allah itu ngapa aja. Kalau pandang dulu belajar Allah kun fayakun jadi. Nah, contohnya apa? Isra wal Mi'raj jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kawa dipikirkan lawan kepala, lawan hati, ya. Kita nih memikirkan berputar-putar kepala kita nih, memikirkan perjalanan Rasulullah mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Palestina sampai berjumpa dengan Allah. Ada kawa dipikirkan lawan otak kepala kita. Cuman contoh yang paling dekat ujar Samud, aku malam tadi ke Banjar, buliknya malam tadi juga. Jadi jangan Samud saya kok kada percaya kok. Nah, menikam nih bagian kemungkinan 2-3 hari ini sampai ke Banjar paling bang semingguan. Ikan datang malam tadi juga, meramput ikan deh. Kalau percayanya, tapi kalau dikisahkan bahwa aku dijalanakan, kan Nabi dijalanakan, Isra dijalanakan, mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Samud dijalanakan, siapa nama jalanakan? Bubut di Kupiah Sidet. Orang yang maghrib berangkat ke Banjar sampai jam 10 ke sana, paling pulang saja besok kan sudah ada. Nah, itu sejarah akan yalah. Kalau perjalanan jauh, nah, melihat ini. Nah, begitu juga Rasul supaya mendekati paham. Kita harus paham nih. Nah, jadi kada kawan kita hati kita nih kayak apa Tuhan ini kayak apa, sampai Nabi itu melihat neraka, melihat surga gitu. Satu riwayat sampai panasnya Nabi kita ketika berbaring kada habis panasnya sebenarnya Rasulullah daripada kecepatan kita. Cuman kalau kisahnya panjang, ya, umpama orang kada percaya, ya, nah dia guring setahun guring, ya, biar deh, misalnya jam 10 siang nih guring, ya, yang berguring, gimana biar guringnya tadi ada 2 bulan, hanya bangun jam 11, menyangkakan bahwa biar itu guring 2 bulan, ada menyangka. Aku bisa jam 10 tadi guring, jam 11 bangun. Nah, itu cara ibadat contoh supaya paham itu kekuasaan Allah. Kalau awak kita kutak-katik kira awak sama kawalian orang itu jangan dikutak-katik kira awak kita lalu kepala otak kira awak kawalian guru sekompol. Nah, sudah meninggal nih kawalian sigin orang berumut di tangan kawal sigin. Nah, kawalian sigin kita kawak karena kawak kita ditulis lawan apa-apa kawak nah sigin aulia Allah. Nah, kawalian sigin itu karamat sigin orang di tangan. Nah, atau kawak kita itu boleh kita orang hati dah kawak untuk kawalian orang aulia Allah, orang hatinya nampak dekat, hatinya rindu kepada aulia Allah karena awal kita. Nah, itu makanya kawalian, makanya menjalani daripada adat, ya. Karena awal kita ambil pengumuman beriman, namun kada hatinya, nah hatinya, ya, itu kawalian bukan aulia Allah seperti Syekh Samban. Ketika Syekh Samban itu sebelum menzahirkan ilmu dan amalnya, terkecuali ada perintah daripada Hadratir Rasul. Rasul menyuruh perintah, zahirkan ilmu, zahirkan amalmu, lalu dizahirkan oleh Syekh Samban.
manakala dizahirkan seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Nah itu contohnya. Nah itu aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyalahi daripada adik kita. Rasulullah pun lebih hebat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Isra wal Mi'rajnya Rasulullah. Nah, maka mencintai Rasulullah. Nah, kemudian kita disuruh mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai para habaib, mencintai para alim ulama, orang-orang yang soleh. Ini membawa kepada syafaat kepada hari kiamat. Ya. Nah, itu orang mencintai aulia-aulia Allah, mencintai orang-orang yang soleh, mencintai para alim ulama. Nah, ini orang mendapat syafaat ya. Nah, bila orang itu mencintai alim ulama, aulia-aulia Allah, sama mencintai kepada Rasulullah. Orang yang mencintai kepada Rasulullah, ujar apa Allah Ta'ala sama mencintai Allah kita. Kalau sekaligus mencintai Allah, Allah mencintai Rasulullah. Kita ada kalau berjumpa dengan Rasulullah, kita cintai orang yang berjumpa dengan Rasulullah. Jadi kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kekuasaan Allah, maka dengan dalil innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi patut bagi orang yang beriman bila presiden amaliyahnya mengiktikadkan bahwa tawadhu lawan Allah Ta'ala, tiada sifat takabur. Nah itu amalnya. Tawadhu itu merendahkan diri seakan-akan kada ada ilmu, seakan-akan kada ada ilmu nang dalam dada ini kada ada. Hanya ilmu Allah yang memberi anugerah ilmu. Aku mau bacaan ini kecuali dengan Allah. Kada kawa aku mau sembarangan. Ya? Nah itu hati mainnya. Ya merasa kita. Bila merasa kita itu ada sifat takabur namanya. Bangga diri tuan guru, bangga diri orang alim. Itu sudah salah. Nah, jadi kita ini hanya mazhar kealiman Allah. Maka di dalam Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalil, tidak aku datangkan ilmu melainkan sedikit hanya diberi Allah. Dikit ilmu nang sedikit ini kawan macam-macam loh diberi Allah nih. Hanya bangku angkoh hanya setengah balat bisa ilmu. Nah, jadi kita perlu menuntut ilmu, cari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai kalian lah sampai mati, lebih pentingan. Nah, walaupun seminggu sekali kamu mengaji terus, jangan sampai ampeh. Ini biaya jadi tuan guru, anak ampeh saya mengaji. Nah, timbul lah. Lalu jawabannya macam-macam, ngapa gurunya kita salah lah. Jadi kalau kita salah itu rujuk, ya lah, salah ilmu, salah anunya, pahamannya salah. Ya, nah, ya lo kenapa? Karena kita sifatnya tawadhu. Nah, amunnya merasa alim lalu alih. Ya, nah, jadi kalau sudah tahu bahwa Allah bersifat kudrat kuasa, nah, kekuasaan Allah kada kawat apa? Ditandingi itu kalau awak karena Allah Ta'ala kuasa apa aja dikehendaki jadi. Nah, itu kekuasaan Allah. Nah, pesawat apapun terbang, gimana? Pitik bisa terbang, ayam bisa terbang juga. Ya, dan terkawa kita ngarang kekuasaan Allah. Ininya barang habis tuh habis. Ada contoh ya, contoh nih supaya apa tikus juga ada makan apa? Ada makan benih. Jadi tikus ini kada kayak apa? Mati. Nah,
maghrib sampai subuh jam 4 tuh mati tikus. Begitu mati bulik sini banyak ribuan udah mati nih tikusnya mati ya ribuan. Begitu bulik habis benih bangsa sini jam 7 coba sekarang subuh karena pulang didatangi habis benih dimakani oleh tikus. Saya dikira itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak kita habis nih itu kehendak kita ya, tapi kehendak Allah lain tidak ada. Nah cuma kita syariat jalan. Nah kemudian bila sudah itu terjadi itu maknanya kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kata bahwa kudrat Allah, kemudian kita apalagi sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati apa yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal apa nih? Tinggal pasrah ya. Nah yang tawakal masuk di dalam situ. Nah itu sifat-sifat yang mahmudah yang dipuji. Adapun yang dalam hati ada sifat takabur, itu sifat mazmumah adanya. Jadi tawadhu ini merendahkan diri seakan-akan tidak ada ilmu. Jadi ngaran orang tawadhu ini amun Allah membalik itu satu umat ya, nang kaya Allah balik miskin, nang miskin Allah balik jadi sugih kawan. Itu kekuasaan Allah. Jadi kita bila diberi anugerah Allah kita syukuri, diberi Allah kekayaan syukuri, diberi Allah ilmu syukuri dengan ilmu gitu tuh. Nah itu Allah bersifat kudrat. Jadi mengetikatkan di dalam hati kita bahwa kita ada sifat tawadhu. Nah jadi sifat tawadhu tiada takabur. Maka takabur ini bahaya. Man takabbara walau min khardalin wajabat alaihi nar. Barang siapa di dalam hatinya ada sifat takabur, ada sifat takabur dalam hati, walau min khardalin, walaupun halus pada biji sasawi, wajabat alaihi nar, bila ada betubat sudah wajib masuk neraka. Nah, betul-betul makanya kita istighfar kepada Allah kalau kita salah atau apapun. Nah, jadi kita ini amat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaan Allah. Takut apa? Takut kalau disiksa oleh Allah. Allah kuasa menyiksa kita. Jadi kita takut kepada Allah dengan siksanya Allah, murkanya Allah, takutan kita. Lalu senantiasa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kudratnya Allah. Nah jamnya sudah lewat dah sadang adalah. Nah sambung aja pulang. Nah jadi sambungannya iradah. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua agar kita senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang banyak yang halal. Mudah-mudahan Allah memberikan hajat kita baik hajat dunia ataupun hajat akhirat supaya kabul. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna ilman nafi'an 'amalan salihan rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.